Jadi yang Bapak sampaikan itu benar, Pak. Ada sebuah anekdot di Mesir ditulis di majalah. Orang dari kampung ke Kairo itu naik kereta. Di atas kereta dia bawa karung. Karung itu tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak isinya. Cuma setiap ketika duduk di kereta itu, dalam perjalanan sepanjang perjalanan kerjanya pukul-pukul karung tadi. Tiap sebentar dipukul, tiap bentar dipukul. Orang tanya, kenapa? Kok dipukul? Apa kata orang yang bawa karung tadi? Ini dalamnya tikus. Tikus kalau saya biarkan diam, dia akan menggigit karung. Dia akan lari keluar. Tapi kalau saya pukul terus, dia merasa terancam. Karena terancam, tak sempat dia gigit karung. Sehingga dia tak lari. Karena kalau tak begitu, habis nanti tikus yang saya bawa. Ngerti Bapak Ibu nalarnya? Tikus kan coba tengok. Asal kita buru di rumah kita, itu sembunyi terus. Dan merasa terancam terus. Tapi coba kita diamkan, merajalela. Paham nalarnya? Umat Islam kalau tidak dibuat sibuk, enggak dihangatkan yang ini, enggak dihangatkan yang itu, umat Islam ini kuat, hebat, super power. Tapi kalau dia diganggu terus, dibuat musuh dalam selimut, duri dalam daging, dibuat parasit, maka umat Islam kerjanya menyelesaikan yang membuat heboh ini terus. Sehingga kita sejak dahulu beramal sudah tenang, beramal sudah konsisten. Tiba-tiba ada yang membuat framing, membuat fitnah, membuat dusta. Kenapa? Politik tadi Pak. Supaya apa? Kita sibuk menyelesaikan politik internal, sehingga nggak ada kemajuan, nggak terfikir lagi hal-hal yang di luar perkara yang sudah selesai oleh ulama. Nggak produktif umat ini. Maka asumsi Bapak tadi itu real terjadi. Sehingga Wahabi itu bagian dari itu. Parasit. Ia merusak umat. Maka solusinya, kita kalau punya mangga, punya parasit, jangan mangga yang dibunuh, parasitnya yang dibersihkan. Maka di tengah umat, kalau ajaran yang sahih sudah teramalkan selama ini, yang kita bersihkan yang sesatnya, yang menyimpangnya. Itu sebabnya ajaran Wahabi dijawab terus oleh para ulama kita. Ajaran sesat Wahabi yang mengklaim diri Salafi itu dijawab terus. Kenapa? Ajaran itu isinya fitnah, isinya adu domba, isinya adalah dusta. Masa kita disebut merayakan wafat Nabi? Masa kita disebut melakukan bid'ah? Sementara data sejarahnya banyak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang aneh itu Maulid Nabi disebut bid'ah. Tapi perayaan khatam Quran sama-sama enggak dibuat Nabi, enggak bid'ah. Yang fatwa ulama Wahabi. Maulid Nabi bid'ah. Mengenang ulama Wahabi tidak bid'ah. Yang fatwa ulama Wahabi. Apa tujuannya? Merecoki, membuat umat heboh. Maka Bapak Ibu, jangan sampai tidak ngaji. Ngaji terus. Kalau enggak ngaji, termakan ajaran-ajaran menyimpang ini, merusak pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu sebelum mengenal Wahabi atau yang sekarang mengklaim diri Salafi, itu enggak pernah punya pikiran buruk terhadap orang Islam yang lain. Enggak pernah eksklusif. Tapi coba tengok sejak masuk Wahabi, kawan-kawan kita jadi eksklusif Pak. Jangankan pergi acara santai kayak jogging di hari Ahad, hari Sabtu, takziah saja enggak keluar rumah orang Wahabi. Gotong royong untuk sosial yang juga manfaat untuk lingkungan dia hidup, enggak ikut orang Wahabi di masyarakat. Saya ada satu pengurus masjid dan dia juga ketua RT di Kutilang Sakti sana Pak, dekat Masjid Abu Darda. Ustaz-ustaz Wahabi kan banyak tinggal di situ.
Ketika beliau ngajak masyarakat gotong royong, dihidupkan Quran di masjid, dihidupkan nasyid di masjid. Datang Ustaz Wahabi kepada garim masjid, matikan itu, nggak boleh hidup di masjid, itu bid'ah. Datang PRT, palak PRT tadi datang ke rumah Ustaz Wahabi tadi. Kenapa kamu suruh matikan? Kamu tinggal di sini, kamu tak pernah menunaikan zakatmu di masjid kita ini. Datamu orang RT sini, tapi data yang menunaikan zakat tidak pernah di masjid ini. Gotong royong nggak pernah ikut, takziah nggak pernah ikut. Katanya Ustadz sunnah. Tapi kok tidak gotong royong, tak bayar zakat di sini, tak takziah di sini, mengunjung orang sakit di sini, tak ada. Sunnah yang mana yang diamalkan? Boleh Bapak Ibu buktikan? Orang asal sudah masuk Wahabi, yang mengaku-ngaku salaf, manhaj salaf, ngaku-ngaku sunnah, eksklusif. Jangankan orang lain, mak bapaknya bisa dimusuhi dia. Suami istri bisa bercerai gara-gara sudah masuk itu. Berapa bulan yang lalu di Masjid Raya An-Nur ada seorang anak muda mahasiswa UIN dari Bengkalis cerita ke saya, Ustaz, gimana cara mengatasinya Ustaz? Ada seorang istri minta gugat cerai pada suami. Kenapa? Awalnya mereka di Batam, lalu pindah kerja ke Pekanbaru. Karena pindah kerja, ya maklum orang kerja itu angsur-angsur pindahnya. Dia selesaikan kerja dulu, istri dulu pindah, anak dulu pindah karena anak sekolah. Angsur anak pindah dengan istri. 6 bulan lebih kurang mereka hidup dekat dengan keluarga istri. Keluarga istri ini orang Wahabi. Setelah 6 bulan, istri ini minta cerai pada suami dan minta agar anak hidup dengan istri. Kenapa? Ajaran suami ini dianggap ajaran sesat, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan salaf. Sehingga minta cerai. Dulu nggak begitu, tapi masuk ajaran keluarga dia yang terpengaruh Wahabi, minta cerai. Di Pekanbaru, di Rumbai lagi kejadian itu. Gara-gara Wahabi tadi. Jadi tak salah Pak, politik Pak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ngaji terus agar tahu yang lurus, yang benar, tidak masuk kepada perangkap ajaran-ajaran sesat yang merusak umat Nabi Muhammad dari dalam, seperti duri dalam daging, parasit di dalam tanaman-tanaman. Itu saja barangkali.